Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Dirty Grandpa. Film ini telah rilis pada tanggal 21 Januari tahun 2016. Di dalam film ini menceritakan seorang kakek yang ingin mantap-mantap dengan seorang wanita untuk terakhir kalinya. Si kakek juga membawa cucunya untuk melakukan aksinya ini. Apakah si kakek bisa mendapatkan gadis yang dia inginkan? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jason. Jason adalah seorang pengacara yang bekerja untuk ayahnya. Suatu hari dia mendatangi sebuah acara pemakaman dari neneknya. Setelah pemakaman selesai, kakeknya meminta cucunya yaitu Jason mengantarkannya ke sebuah daerah Boca untuk bermain golf. Kakeknya beralasan bahwa SIM-nya ditangguhkan, oleh karena itu dia tidak bisa pergi sendirian. Awalnya ayah Jason dan Jason menolak hal tersebut. Lagi pula Jason akan menikah minggu depan, pasti dia sangat-sangat sibuk. Tapi karena Jason kasihan kepada kakeknya yang baru saja kehilangan istri tercintanya, maka dari itu Jason mau mengantarkannya ke Boca. Jason berpikir mungkin kakeknya pergi ke sana untuk mengingat semua kenangan bersama istrinya dulu. Jason pun mulai berpamitan kepada tunangannya yang bernama Meredith. Pada akhirnya mereka pun pergi ke Boca. Tapi sebelum itu mereka singgah di sebuah restoran untuk makan terlebih dahulu. Nah, di sini mereka bertemu dua orang wanita bernama Sadia dan Lenore. Sejak bertemu, Lenore dan juga si kakek sudah tertarik satu sama lain. Si kakek lalu memberitahu dua gadis itu bahwa dirinya adalah seorang profesor dan Jason adalah seorang fotografer. Setelah percakapan mereka selesai, akhirnya Sadia dan juga Lenore pergi ke pantai. Sementara si kakek dan Jason pergi untuk bermain golf. Sesampainya di tempat golf, akhirnya Jason menyadari bahwa si kakek tidak ada niatan untuk bermain golf. Melainkan dia mau mendekati wanita yang di sana untuk bisa diajak mantap-mantap. Si kakek secara tidak sengaja bertemu dua orang wanita dan berpura-pura menjadi seorang pelatih golf. Yang tujuannya agar si kakek mendapatkan kesempatan dalam kesempitan. Lalu tak lama kemudian Jason pun memberitahu dua wanita tersebut bahwa si kakek baru saja kehilangan istrinya. Jadi ia meminta maaf atas perilaku kakeknya. Setelah mendengar hal tersebut, wanita itu lalu pergi dari sini. Si kakek sangat kecewa atas perilaku dari si Jason. Lalu si kakek bercerita bahwa dia ingin bersenang-senang dengan wanita di akhir hidupnya. Mengingat umur si kakek tidaklah muda lagi. Si kakek yang tertarik dengan Lenore akhirnya memutuskan untuk menyusulnya ke pantai. Jason pun terpaksa untuk ikut dengan kakeknya. Sesampainya di sana, akhirnya mereka bertemu dengan Sadia dan juga Lenore. Mereka sedikit berbincang-bincang sampai pada akhirnya datang dua orang pria bernama Cody dan juga Bra. Cody mengajak si kakek dan juga Jason untuk berpesta dan juga minum bersama anak-anak yang lain. Si kakek langsung setuju dan pergi ke pesta itu. Sesampainya di sana, Jason agak ragu dengan tempat ini. Si kakek langsung menantang Cody untuk lomba minum. Tapi sebelum itu si kakek sudah menyiapkan sebuah minuman yang berisi obat. Tapi tidak disangka-sangka minuman tersebut malah diminum oleh Jason yang membuatnya joget-joget tidak jelas. Esok harinya dia terbangun di pantai tanpa menggunakan baju. Ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari tunangannya. Dan tidak disangka terdapat anak kecil yang menarik boneka yang dipakai oleh Jason. Alhasil dia tidak menggunakan apa-apa di tepi pantai seperti orang gila. Karena itu polisi pun datang dan langsung menangkap Jason. Setelah dipenjara, akhirnya si Jason dibebaskan karena mendapatkan jaminan dari kakeknya sendiri. Karena si kakek ingin sekali mantap-mantap dengan Lenore untuk terakhir kalinya, si kakek lalu meminta Jason untuk mengantarkannya bertemu dengan si Lenore. Dengan sangat-sangat terpaksa, pada akhirnya si Jason mau mengantarkannya bertemu dengan Lenore. Saat bertemu dengan gadis-gadis itu, mereka ditantang oleh Cody dan juga Bra untuk kontes meregangkan tubuh.
Saat si kakek dan juga Jason menunjukkan aksi mereka, banyak sekali orang yang memotret mereka berdua. Alhasil, Jason pun pergi dari tempat situ karena dia takut namanya tercoreng sebagai pengacara gara-gara hal itu. Pada akhirnya Cody pun memenangkan pertandingan, namun si kakek langsung melemparkan meriam bir kepada mereka. Alhasil, mereka pun terluka dan masuk rumah sakit. Kesempatan itu langsung diambil kakeknya untuk mengambil alih kamar yang Cody sewa. Si kakek langsung mengakui sebuah rahasia yang tidak pernah dia ungkapkan, di mana dia adalah seorang anggota pasukan khusus militer. Tapi selama hidupnya dia hanya mengaku sebagai montir atau mekanik tentara. Mereka lalu pergi ke klub malam untuk bertemu dengan Sadia dan juga Lenor. Sesampainya di sana, Jason sedikit terkesima dengan penampilan Sadia. Alhasil, Jason bersama Sadia menari bersama, begitu pula dengan si kakek. Tidak berselang lama, datanglah si pengacau yang mengganggu temannya Sadia. Si kakek tidak tinggal diam melihat hal itu. Si kakek yang mantan anggota tentara langsung mengalahkan mereka semua dengan mudah. Dengan kekacauan yang mereka buat, akhirnya si kakek tidak jadi mantap-mantap dengan si Lenor. Besokan harinya, Jason pun berjalan-jalan bersama Sadia. Terlihat Jason sudah jatuh cinta kepada Sadia, begitu juga dengan sebaliknya. Malam harinya mereka pun pergi karaokean bersama-sama. Si kakek semakin dekat dengan Lenor, begitu juga dengan Jason yang dekat dengan Sadia. Mereka bernyanyi dan bersenang-senang bersama. Sampai suatu ketika, tiba-tiba Cody datang dan mencuri identitas si kakek. Yang ternyata yang dia curi merupakan SIM dari si kakek. Nah, usut punya usut, si kakek berbohong kepada Jason yang SIM-nya ditangguhkan karena kakeknya ingin ditemani saat mencari seorang wanita. Nah, karena itulah si kakek mengajak Jason untuk pergi bersama-sama. Setelah mengambil identitasnya, Cody langsung mencari tahu tentang si kakek dan juga si Jason. Cody melakukan hal itu karena dia bingung kenapa si kakek bisa sekuat itu pas kontes kemarin. Terlebih lagi, si kakek bisa membuat meriam. Hal itulah yang membuat Cody penasaran dan ingin mengetahui identitas aslinya. Setelah selesai karaokean, si Jason langsung memutuskan untuk tidak menikah dengan Meredith karena dia lebih nyaman berada di dekat Sadia. Jason langsung memutuskan untuk ngomong langsung kepada Sadia malam itu juga. Namun dia sangat kaget ketika Cody memberitahu semuanya, bahwa si kakek bukan seorang profesor melainkan mantan tentara khusus. Sedangkan Jason akan segera menikah dengan Meredith. Mengetahui hal tersebut membuat Sadia sangat kecewa, dan dia akan pergi dari sini, dan akan tinggal di kapal selama 1 tahun. Di saat yang sama, polisi langsung menggerebek mereka. Jason tertangkap karena membawa obat terlarang yang tidak seharusnya dipakai dan langsung dijebloskan ke penjara. Keesokan harinya, kakeknya membebaskannya lagi dan menjelaskan bahwa perjalanan mereka berdua hanya untuk meyakinkan Jason agar tidak menikah dengan Meredith. Kakeknya tahu bahwa selama berpacaran dengan Meredith, Jason suka diatur-atur, dikekang, dan juga masih banyak lagi yang membuatnya tidak bahagia. Kakeknya khawatir jika Jason menikah dengan orang yang salah, dia akan menyesal selama hidupnya. Jika Jason sampai menikahi Meredith, sama halnya menjalani hidup tanpa ada bahagianya. Intinya, si kakek ingin cucunya menikah dengan orang yang benar-benar dicintainya. Jason pun lalu pergi ke rumah dan meninggalkan kakeknya sendirian. Sesampainya di rumah, Jason bukannya disambut dengan hangat oleh calon istrinya, melainkan dia cuek saja. Selama latihan pernikahannya, kakeknya mencoba meretas layar slideshow yang mengungkapkan semua foto Jason selama pesta berlangsung bersama kakeknya. Jason mengatakan bahwa dia tidak bisa menikahi Meredith karena ia tidak cinta lagi. Di situ juga terungkap bahwa Meredith telah selingkuh dengan sepupunya. Jason pun lalu pergi dari gedung itu. Di luar, akhirnya Jason pun percaya dengan perkataan kakeknya bahwa menikah adalah hal yang bakal dijalani sepanjang hidupnya. Jadi, Jason harus mencari wanita yang benar-benar cinta kepadanya dan juga sebaliknya agar hidupnya bahagia. Hal itu yang membuat Jason dan juga kakeknya bergegas menyusul Sadia agar dia tidak sampai ke kapal. Si kakek langsung mengambil alih kemudi agar mereka bisa lebih cepat menyusul Sadia.
Singkat cerita saja, mereka berhasil mengejar Sadia dan mempertemukan Sadia bersama si Jason. Jason lalu mengungkapkan bahwa dia benar-benar cinta kepadanya, dan ia akan mengikuti kemanapun Sadia pergi. Mendengar hal tersebut, Sadia pun langsung menerima Jason lagi. Tapi sebelum itu Jason berterima kasih kepada kakeknya karena kakeknya telah berhasil membebaskan dirinya yang suka dikekang dan diatur-atur oleh si Meredith. Si Jason dan juga Sadia pun segera pergi dari tempat itu. Kakeknya pun juga pulang ke rumahnya di Boca. Dan ternyata di rumahnya terdapat Lenore yang telah menunggunya. Si kakek pun dan juga Lenore akhirnya melakukan mantap-mantap. Bertahun-tahun pun berlalu, kini kakeknya menikah dengan Lenore dan memiliki bayi laki-laki. Dan cerita pun selesai. Jadi inti dari film ini, kakeknya berhasil menemukan wanita yang dia impikan. Dan si cucunya berhasil menemukan cinta sejatinya. Oke, jadi segitu saja alur cerita film kali ini. Jika ada yang salah, gua minta maaf. Dan jika ada yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, see you the next video.